vena ulcer. Vena itu apa? Pembuluh darah, Bu, mohon izin. Ya, pembuluh darah di vena. Ulcer. Ulcer itu apa ulcer? Ulcer itu apa? Luka seperti borok, Bu, mohon izin. Ya, luka. Jadi luka akibat pembuluh darah. Nah, ini adanya obat pusing, Bu. Bentar ya, 1 menit. Kalau dikasih obat pusing tok, tensinya enggak niku gitu doae. Nggih coba kan soalnya kan saya tensinya tinggi niku. Nggih yo kan apa karena kalau jenengan turun nyuwun setunggal pil teng Bu. Pingking pojokan niku sinten? Ibu Zaki. Oh, sitok hebat putri nggih. Ya mbene kutok sitok wis besok jam mriki diukur malih. Oh, sama ini obat isinya. Oke. Sebentar. Betul apa? Kalau kadar tinggi setengah mawon. Kira minum Katropris 1 sama ini. Itu untuk obat sakit kepalanya. Oke, sama aja untuk sakit kepala bisa. Sama untuk penurunan tekanan darah tinggi. Besok saya pusing yang bagaimana itu apa sih? Ipon, ini. Baik, mohon maaf waktunya tersita sebentar, gitu. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Baik, mohon maaf ya. Terima kasih telah menunggu. Siap. Nggih. Vena ulcer ini adalah luka yang mengenai lapisan kulit sampai jaringan suputan. Masih ingat lapisan kulit itu apa saja? Dermis, Masih ingat epidermis. anatomi? Dermis, epidermis, sama suputan, ya. Jadi lapisan paling dalam kulit itu namanya suputan. Jadi terjadi luka sampai suputan, ya, dan terjadi pada bagian kaki akibat terhambatnya sirkulasi aliran vena. Jadi aliran vena ke kaki itu mengalami gangguan, ya. Akibatnya kaki yang kaki tadi menjadi luka. Ini namanya vena ulcer. Nah, bisa kita lihat normalnya aliran darah vena itu seperti ini. PowerPoint saya kelihatan ya? Siap. Kelihatan, Bu. Ya, tadi kayaknya sudah dijelaskan sama temannya bahwa masalah vena ulcer itu seperti apa. Sekarang kita lihat normalnya dulu. Normalnya darah mengalir dari sistem vena superficial ke sistem vena dalam. Jadi darah vena ke kaki itu mengalir ke bagian superficial pada vena. Apa superficial itu? Bagian luar ke masuk ke sistem vena bagian dalam. Nah, nanti mengalirnya ini dibantu oleh tekanan yang mempengaruhi yang dipengaruhi oleh katup satu arah dan kontraksi otot betis. Nah, katup dalam keadaan normal ini bisa menjaga darah mengalir dari vena superficial ke sistem vena dalam. Jadi kalau ada kontraksi, ya, kontraksi otot betis, maka darah itu akan mengalir ke kaki. Kemudian masuk ke vena dalam. Ini sistemnya hampir sama kayak jantung, ada buka tutup. Nah, pada vena ulcer itu yang terjadi kerusakan adalah katupnya. Nah, ini abnormal. Katup yang menghubungkan vena superficial dan vena dalam tidak berfungsi dengan benar, menyebabkan darah
darah mengalir dari vena dalam kembali ke vena superficial. Nah, jadi kalau darah masuk ke kaki superficial itu katup akan membuka karena dia akan masuk ke sistem vena dalam. Tapi kalau darah mau menuju ke jantung, katup ini akan tertutup. Itu normalnya. Ya, saya ulangi. Jadi normalnya vena ini ada kontraksi otot, maka darah akan masuk ke superficial, kemudian masuk ke vena dalam. Nah, antara vena superficial ke vena dalam ini ada katupnya. Ya, kalau dia masuk ke sistem vena dalam, maka katup akan membuka. Akan tetapi sistem vena dalam ini akan menuju ke jantung, maka katup ini akan menutup. Ya, katupnya menutup kalau darah akan menuju ke jantung. Nah, pada kasus vena Aser yang tidak normal, katupnya ini tidak bisa membuka menutup karena lecek, sehingga setiap ada kontraksi semua aliran darah itu ke kaki dan tidak bisa menuju ke jantung karena katupnya membuka terus. Bisa dipahami ya dari sini? Jadi penyebab vena Aser itu karena kerusakan pada katup antara vena superficial dengan vena dalam. Akibatnya yang seharusnya vena ini kembali ke kaki, tapi dia balik ke vena superficial itu. Nah, ini patofisiologinya barusan saya jelaskan ya. Obstruksi atau ketidakmampuan vena mengalirkan darah ke jantung. Sebentar, mama dulu. Ya, ini patofisiologinya. Obstruksi atau ketidakmampuan vena mengalir darah kembali ke jantung, sehingga terjadi penumpukan darah pada vena di kaki dan persediaan tekanan meningkat pada vena, menyebabkan cairan dari pembuluh darah masuk ke sekitar semakin banyak dan akhirnya menjadi pembekakan yang mempengaruhi gerakan O2 dan nutrisi dari kapiler. Baik, saya jelaskan ya. Akibat dari katup yang membuka terus aliran darah yang seharusnya ke jantung, dia tidak bisa kembali ke jantung sehingga ada penumpukan darah di kaki. Kaki itu seperti botol. Pernah melihat kaki seperti botol? Jadi di atasnya itu melembung, di bawah kecil kayak botol. Nah, akibat dari itu maka akan terjadi udem. Karena desakan banyaknya darah yang tidak bisa kembali ke jantung. Akibatnya apa? Desakan vena itu membuat oksigen nutrisi pada arteri itu tertekan. Ya. Nah, adanya tekanan pada arteri yang membawa oksigen dan nutrisi ke kaki. Kalau ini semakin lama seperti itu, kaki akan kekurangan oksigen dan nutrisi. Akibatnya apa? Terjadi kerusakan jaringan yang tidak menerima oksigen dan nutrisi. Awalnya hanya rusak jaringannya, lama-lama akan terjadi ulkus. Namanya adalah ulkus vena. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini tanda gejalanya. Biasanya udem, ya tadi sudah saya jelaskan di patofisiologi. Kenapa udem? Karena adanya penumpukan pembuluh darah vena di kaki yang mana seharusnya dia harus dialirkan ke jantung, dia tidak bisa karena klepnya buka terus. Ya, yang seharusnya klep ini akan menutup jika darah itu menuju ke jantung. Nah, di perifernya tetap bisa diraba. Beda kalau arteri ulcer.
Ya, kalau pada vena ulcer, nadi bagian perifer masih bisa diraba. Tandanya selain ini juga terjadi lipodermatoklerosis. Jadi kakinya berbentuk kaki botol. Yang atas besar akibat udem itu, yang bawah karena tidak ada aliran darah ke kaki bagian bawah kecil. Jadi seperti botol. Adanya pigmen hemosiderin, ada perubahan kulit pada kaki. Terus ada ankle flare. Di sini adalah pelebaran pada pergelangan kaki. Jadi pergelangan kakinya melebar. Bisa saja juga terjadi dermatitis statis vena. Ya, ada juga varises. Ada ulkus dangkal tapi lembab serta nyeri ya. Ada nih, ini juga nyeri. Bedanya nyeri vena ulcer sama arteri ulcer. Vena ulcer ini nyeri jika posisi kaki di bawah itu akan nyeri. Tapi kalau posisi kakinya ke atas itu akan lebih nyaman. Itu kalau vena ulcer. Kalau arteri ulcer posisinya dia kalau nyeri kakinya lebih tinggi dari jantung. Ini arteri ulcer ya, bedanya arteri ulcer sama vena ulcer. Tapi kalau kakinya di bawah lebih rendah dari jantung, dia akan lebih nyaman. Kebalikannya vena ulcer. Vena ulcer dia akan lebih nyaman jika posisi kakinya lebih tinggi daripada jantung. Dia akan lebih nyeri jika posisi kakinya lebih rendah dari jantung. Nah, itu salah satu ciri untuk membedakan antara arteri dan vena. Dia nyerinya lebih ke atas atau ke bawah. Ya, maksudnya kakinya ke atas lebih tinggi dari jantung ataukah ke bawah lebih rendah dari jantung. Itu untuk membedakan antara arteri ulcer sama vena ulcer. Oke, dari sini ada yang mau didiskusikan dulu sebelum ke pengkajian? Halo? Belum ada ya? Kalau gitu saya lanjutkan. Oke, pengkajian. Siap, belum ada, Bu. Oke, untuk pengkajian, periksa kembali riwayat kesehatan. Jadi faktor resiko terjadinya vena ulcer tadi sudah disampaikan, adanya varises ya, riwayat pasien dengan diabetes mellitus. Nah, vena ulcer itu biasa kita katakan adalah DM basah pada pasien dengan DM. Biasa orang sebut DM basah. Tapi kalau arteri ulcer itu biasanya orang nyebut DM kering karena memang lukanya kering, tidak ada eksudatnya. Tapi pada pasien dengan vena ulcer itu eksudatnya banyak sehingga biasa kita sebut dengan vena ulcer. Nah, kemudian periksa seluruh kaki mulai dari lutut bawah sampai malleolus medialis ya, semua diperiksa, lihat aliran darah venanya ada varisesnya enggak, warna kulitnya bisa dilihat berwarna hitam atau tidak ya. Terus bentuk, silahkan untuk pemeriksaan kaki nanti kita ajari saat manajemen diabetic foot ulcer ya. Diabetic foot ulcer nanti ada perawatan kaki diabetik, ada perawatan luka diabetik. Ya, nanti kita spesifik untuk belajarnya di situ. Nah, kemudian tentukan karakteristik vena ulcer. Lokasinya di mana? Vena ulcer itu tepi lukanya bagaimana? Sudah pernah membedakan dasar luka, tepi luka, kulit sekitar luka, sudah bisa membedakan? Kalau dasar luka ya dasarnya luka.
Kalau tepi luka mulai dari tepi sampai dengan 4 cm itu namanya tepi luka. Terus ada namanya kulit sekitar luka. Kulit sekitar luka ini adalah 4 cm setelah luka atau tepi luka, itu namanya kulit sekitar luka. Kalau temennya ada buku lagi, Alifah nggak bisa bikin. Ya. Oke, kemudian dilakukan evaluasi diagnostik dengan menggunakan Doppler atau bisa kita gunakan mengukur dengan ABI, Ankle Brachial Index. Akan saya ajari cara mengukur ABI saat materi arteri ulcer. Ada nggak materi kuliah arteri ulcer, teman-teman? Ada ya? Ada Bu, mohon izin. Oke, sudah. Siapa yang ngajari? Saya nih mohon izin. Oke, sudah diajari cara mengukur ankle brachial index? Belum. Saya belum mohon izin. Oke, nanti di akhir ini saya bukakan arteri ulcer untuk mengukur ABI ya. Nah, karena nanti untuk membedakan antara arteri ulcer, vena ulcer itu salah satunya dengan mengukur ABI. Ya, selain yang tadi, nyerinya akan berbeda. Pada vena ulcer dia lebih nyaman jika posisinya di atas jantung kakinya. Tapi kebalikannya, kalau arteri, jika posisi kakinya akan lebih nyaman, lebih rendah dari jantung untuk membedakan vena ulcer sama arteri ulcer. Selain itu diukur ABI-nya nanti. Terus kaji keadaan perfusi. Nah, pada vena ulcer biasanya perfusinya bagus dibandingkan dengan arteri ulcer. Arteri ulcer itu biasanya CRT-nya tidak normal, perfusinya tidak terlalu bagus. Temperatur kulitnya biasanya normal, beda kalau arteri ulcer. Biasanya terasa dingin kalau kita raba. Nah, kemudian kita kaji neuropati sensoriknya. Nah, biasanya kalau riwayatnya pasien punya DM, dia punya vena ulcer, maka sensoriknya, saraf sensornya ini akan terganggu. Ya, jadi neuropati pada kaki diabetik itu ada 3 yang terganggu: sensorik, motorik, sama otonom. Ya, ini bagaimana mengkaji sensornya, itu cukup aja nanti pakai monofilamen. Jadi kita sentuh dengan monofilamen, kalau dia tidak terasa berarti ada gangguan sensor. Periksa adanya nyeri. Nah, ini tadi yang kita kaji. Dia lebih nyeri itu posisi kaki di bawah atau di atas, ya. Kalau lebih nyaman posisi kakinya di atas, terus dia lebih nyeri jika posisinya di bawah, maka ini adalah vena ulcer. Kenapa kita harus bisa membedakan antara vena ulcer sama arteri ulcer? Intervensinya berbeda antara arteri, vena ulcer, atau mix. Bisa saja pasiennya mix dua-duanya, arteri dan vena ulcer. Ini terus, nah ini juga diperiksa hasil pemeriksaan labnya. Nah, hati-hati karena ini ada ulkus berisiko infeksi. Kalau terjadi infeksi, maka penyembuhan lukanya akan semakin lama. Sehingga pemeriksaan lab juga diperlukan untuk lihat infeksi atau tidaknya. Terus kemudian kaji dan pantau ulkus venanya. Jadi dikaji luka vena, namanya vena ulcernya ya, kaji lukanya. Pengkajian luka sudah diajari ya. Oke, saya rasa waktu awal belajar mengenai pengkajian luka. Kaji yang bisa menghambat penyembuhan luka. Nah, vena ulcer yang bisa menghambat penyembuhan luka, mungkin salah satunya pasien punya riwayat DM. Nah, ini akan lama sembuhnya kalau gula darahnya tidak terkontrol. Oh, pasiennya stres karena lukanya nggak sembuh-sembuh. Makanya ini harus manajemen stres supaya lukanya cepat sembuh. Terus
kaji atau evaluasi penyembuhan ulkus. Jadi setiap dilakukan perawatan luka, setiap 3 hari sekali dievaluasi penyembuhan ulkusnya. Teman-teman bisa mengevaluasi penyembuhan ulkus menggunakan Bates Janssen Assessment Tool. Sudah diajari pengkajian luka menggunakan itu? Oke. Kemudian jika perlu rujuk untuk evaluasi selanjutnya bila ada kondisi tertentu. Oke, vena ulcer ini tidak bisa dilakukan perawatan secara mandiri perawat tok. Perlu kolaborasi dengan dokter kardiovaskuler. Karena apa? Venanya yang varises itu, ya selama itu tidak diperbaiki, resiko vena ulcer akan terjadi. Nah ini, tadi sudah disinggung sama temennya, penata laksanaan vena ulcer itu ternyata salah satunya adalah kompresi. Kompresi itu apa? Diberi bandage, apa bandage? Bahasanya apa ya bandage? Kasih balutan bandage, teman-teman paham ya yang saya maksud bandage atau kompresi? Di bandage, di apa bandit itu bahasanya apa, bahasa awamnya dikompresi, di apa bebak ya, dibebak ya, Betatekan Bu, betatekan elastis bandage ya. Nah oke, dikasih elastis bandit. Kenapa seperti itu? Karena apa? Klepnya vena ulcer yang terjadi gangguan tadi yang tidak bisa menutup, hanya melongo membuka tok, dikasih bandit, harapannya venanya itu, klepnya itu bisa nutup, ya, itu harapannya. Makanya kan ini kontraindikasi pada arteri ulcer. Kalau arteri ulcer malah tidak boleh dilakukan bandage. Karena apa? Arteri ulcer itu karena penyebabnya adanya sumbatan di aliran darah arteri, entah berupa lipid, entah berupa tar, misalkan yang perokok. Nah, itu lembok bandit akan semakin sempit, aliran darahnya akan semakin terhambat. Ini kontraindikasi pada arteri ulcer, malah tidak boleh dibandage. Akibatnya apa lah arteri ulcer mbok bandit? Jaringan di bawahnya yang tidak bisa mensuplai oksigen dan nutrisi akibat dari sumbatan bandit tadi akan jadi nekrosis. Nggak sembuh-sembuh, nambah parah kalau arteri ulcer. Beda vena ulcer, ini malah harus di bandage ya, supaya klepnya tadi bisa nutup. Maka salah satu bantuannya adalah di bandage. Ini hanya sementara, nanti harus konsul sama dokter kardiovaskuler, dia pak nanti ya, mungkin varisesnya dioperasi atau bagaimana, nanti dokter kardiovaskulernya. Oke, terus apa lagi nih? C ya, jadi vena ulcer harus dikompresi atau di bandage. Yang kedua, optimalkan lingkungan luka. Nah, ini berarti manajemen perawatan lukanya. Harus sebaiknya dibuat moist. Terus yang kedua, review. Jadi tinjau kembali faktor-faktor yang berkontribusi. Jadi faktor-faktor yang menghambat penyembuhan luka itu apa saja. Terus yang ke establish, yaitu buat rencana pemeliharaan. Oke, ini dijelaskan satu-satu nih. Kompresi ini memperbaiki efisien pemumpaan betis, meningkatkan fungsi katup, membalikkan kebocoran kapiler, mengurangi diferensial tekanan dan mengontrol udem. Ya, kenapa pada vena ulcer terjadi udem tadi ya? Karena darah itu tidak bisa kembali ke jantung sehingga terjadi penumpukan di situ, akibatnya udem. Maka dengan dikompres itu bisa mengurangi udem. Nah, jika dilakukan pengukuran ABI, ankle brachial index, maka nilainya itu lebih dari 0,8 untuk vena ulcer. Kalau arteri ulcer itu yang parah itu di bawah 0,5. Kalau
mix antara arteri dan vena aser, maka AB-nya itu antara 0,6 sampai 0,8. Jadi kalau Anda mengukur AB-nya 0,6 sampai 0,8, oh ini kemungkinan adanya mix antara arteri aser dengan vena aser. Tapi kalau AB-nya di atas 0,8, Anda bisa memprediksi ini adalah vena aser. Tapi kalau AB-nya kurang dari 0,5, maka ini adalah arteri aser. Nah, untuk kompresi pada mix arterial dan vena aser, ini kompresinya ringan, cukup satu bendet saja, satu putaran bendet, atau tekanannya sama dengan penggunaan stocking. Ya, pada wanita sering menggunakan stocking. Nah, bendetnya cukup ringan itu. Tapi kalau vena aser pure, maka harus multi layer bendetnya. Ya, 3 sampai 4 layer boleh. Nah, ini panduannya. Panduan untuk kompresi. Nah, sangat ringan, mix berarti tekanannya ukurannya itu 10 sampai dengan 15 mmHg. Ini jika mix antara arteri dan vena. Kalau ringan sama tekanannya 15 sampai 20, ini diprediksi untuk kompresi pada mix arteri dan vena aser. Kalau sedang, tekanannya bendet itu 20 sampai dengan 20 mmHg. Ya, ini tujuannya untuk mengurangi udem. Ya, kalau tinggi lebih dari 40 mmHg. Ya, ini pada vena aser, maka harus multi layer. Tinggi ini boleh 4 layer. Terus, nah, itu tadi adalah kompresinya. Sekarang perawatan vena asernya. Pada dasarnya sama, manajemen perawatan luka itu yang pertama harus dikaji, dicuci lukanya, kemudian kalau ada jaringan yang mati dilakukan debridement, kemudian wound dressing, pemilihan dressing, ya. Wound cleansing, ya, dicuci lukanya, semua luka, tidak hanya lukanya, seluruh kakinya silahkan dicuci. Karena apa? Kalau Anda mencuci luka saja, mencuci lukanya saja, kemungkinan kuman di kulit sekitar luka itu bisa ke kaki yang terluka. Maka sebaiknya luka itu dicuci semua kakinya. Jadi tidak hanya luka di kaki yang dicuci, tapi semua kaki atau kalau dicuci, ya. Nah, sebaiknya mencuci luka, jangan yang membuat alergi pasien. Makanya perlu dikaji ini nanti, menggali kaji alergi enggak sama cairan untuk mencuci luka. Alergi enggak sama dressingnya. Ya, karena kemudian debridement jaringan mati, ya. Debridement masih ingat apa? Debridement itu membuang jaringan yang mati. Silakan kalau saat Anda mengkaji menemukan jaringan yang mati. Jaringan mati itu berwarna apa? Hitam. Siap, berwarna hitam, Bu. Hitam, Bu, mohon izin. Hitam dan apa Mbak Ica? Putih. Kuning. Jadi jika ada di luka ada jaringan yang berwarna kuning namanya sclaf, dan jaringan yang berwarna hitam namanya nekrotik. Itu silahkan dilakukan debridement. Jaringan yang sehat berwarna apa? Siap, berwarna merah muda, Bu. Merah muda itu kalau epitelisasi, jadi tumbuhnya dari tepi luka ke tengah, itu harus berwarna pink. Harapan kita sama lawan luka itu harus berwarna pink, tepi lukanya. Kalau dasar lukanya harus berwarna apa? Siap, warna merah, Bu. Warna merah, namanya adalah granulasi. Jadi penyembuhan luka itu dari dasar luka ke atas luka itu
granulasi namanya. Jadi granulasi itu berwarna merah, tumbuhnya dari dasar ke atas. Ya. Kalau epitelisasi tumbuhnya dari tepi luka ke tengah. Warnanya berwarna merah muda. Harapan kita saat merawat luka, luka itu berwarna merah granulasinya, merah muda epitelisasinya, ya. Oke, kita lanjutkan. Gunakan dressing topikal sesuai kondisi luka. Nah, ini berdasarkan pengkajian nanti dressing apa yang tepat kita gunakan itu nanti berdasarkan hasil pengkajian kita. Pilih dressing sesuai kriteria. Ya, kriterianya prinsipnya dressing itu harus lembab, kulit sekitar luka harus kering, bisa mengontrol eksudat. Ya, kalau bisa kita pertimbangkan penggunaan dressing yang sederhana, ya. Biasanya dressing yang sederhana itu lebih ekonomis, terutama pada sosial ekonomi yang rendah. Terus manajemen penata laksanaan infeksi jika terjadi luka atau cara mencegah supaya tidak terjadi infeksi pada luka tersebut. Ya, vena aser itu suwi disembuhkannya apa meneh ditambahi venane iku vena asernya infeksi nambah lama lagi, ya. Nah, ini tadi faktor yang berkontribusi untuk penyembuhan luka. Faktor lokal, kaji, ada nggak sensitivitas terhadap produk luka? Misalkan dressingnya, hepafik, sensitif atau alergi, jadi sebaiknya jangan digunakan hepafik. Ya, ini untuk yang faktor luka ya, maksudnya itu untuk lukanya. Hipoksia jaringan lokal, perhatikan. Biasanya jaringan hipoksia itu pucat warnanya. Yang seharusnya merah kan, dasar luka berwarna ini pucat, berarti hipoksia. Kolonisasi bakteri, nah ini paling yang ditakuti perawat luka itu jika ini kolonisasi bakteri, ya ini akan susah. Jadi kalau sudah bakteri membuat pelindungan diri namanya bukan transparasi film, dia itu berbentuk bening, ya bentuk bening itu untuk melindungi bakteri dari luar, sehingga kalau dikasih dressing nggak akan mempan karena tidak bisa menembus ke jaringan, bentuknya bening. Nah itu yang sangat ditakutkan perawat luka itu susah sembuhnya. Terus pudem, kemudian perhatikan juga dehidrasi lukanya, ya untuk faktor lukanya. Untuk faktor sistemiknya, riwayat pasien merokok, perhatikan karena apa? Dengan merokok ini kemungkinan juga terjadi arteri ulcer, ya akibat tar yang menempel di aliran darah arteri. Obesitas, kegemukan, ya. Orang gemuk biasanya banyak mengandung lipid di pembuluh darah. Ya, pembuluh darah yang banyak lipidnya akan menjadi sumbatan sehingga akan mengganggu penyembuhan luka. Kekurangan nutrisi jelas. Luka untuk memproduksi jaringan baru itu membutuhkan nutrisi, terutama protein, ya. Nah, kalau pasien dengan malnutrisi, penyembuhan lukanya akan lebih lama daripada yang cukup nutrisinya. Begitu juga DM. Pasien DM dengan gula darah yang sangat tinggi, tidak terkontrol, maka aliran darah ke kaki juga akan terhambat karena viskositas yang tinggi pada darah. Viskositas itu kekentalan, lebih kental darahnya pada orang yang DM. Sehingga aliran darah ke kaki, khususnya arteri, tidak optimal. Padahal nutrisi dan oksigen yang dibawa oleh arteri itu gunanya untuk membentuk jaringan baru pada luka. Pada DM ini tidak optimal karena kentalnya aliran darah. Nah, perhatikan
Perhatikan juga penyakit vaskularisasi. Ya, penyakit vaskularisasi itu ya tadi adanya varises, arteri ulcer, vena ulcer itu perlu dikaji karena akan menghambat penyembuhan. Terus penyakit kardiovaskuler juga diperhatikan. Terus tidak ada aktivitas. Nah, tidak adanya aktivitas ini biasanya akan menghambat aliran darah ke kaki. Sebaiknya melakukan aktivitas atau senam kaki sehingga aliran darah ke kaki lancar. Terus luka bisa cepat tumbuh jaringan baru akibat dari lancarnya aliran darah, ya, terutama arteri karena arteri membawa nutrisi dan oksigen untuk membentuk jaringan baru. Nah ini, untuk pemeliharaan penyakit vena, lakukan kompresi. Jadi selama belum dioperasi varisesnya, sebaiknya dikompresi dulu. Hindari trauma, perawatan kulit dan kaki. Nanti kita belajarnya di DFU, ya, diabetic foot ulcer. Bagaimana cara perawatan kulit dan kaki. Terus pengetahuan terhadap proses penyakit. Oke, ada yang mau ditanyakan? Siap, izin bertanya, Bu. Kalau pada saat sebelum melakukan kompresi itu apakah diperbolehkan untuk menggunakan saffron, Bu? Untuk membersihkan. Oke, jadi sebelum dikompresi kita cuci rawat luka dulu, ya. Lukanya dirawat, ya. Setelah dikaji luka dicuci. Cucinya Pak, cairan pencuci luka apa yang diperbolehkan? 1, normal salin, isinya NaCl. 2, tap water. Tap water itu air steril, contoh air aqua, air klub, air lem mineral, atau air yang digodok itu kan steril. Atau cairan yang dikomersilkan pabrik khusus untuk merawat, ya, untuk mencuci luka. Nah, untuk saffron, betadine, H2O2 tidak dianjurkan, terutama jika sudah muncul jaringan baru, jaringan sehat. Karena apa? Akan membuat korosif pada jaringan yang sehat. Jadi jaringan korosif itu merusak jaringan yang sehat yang baru tumbuh. Ya, betadine boleh Anda lakukan, tapi bukan di lukanya. Untuk di kulit sekitar luka boleh Anda kasih betadine sebagai desinfektan. Saffron itu dulu fungsinya untuk mencuci luka. Dengan banyaknya evidence base penelitian, ternyata saffron tidak direkomendasikan untuk mencuci luka. Ya, alasannya tadi, ya, membuat korosif untuk jaringan baru dan jaringan yang sehat. Terus H2O2, mungkin teman-teman pernah melihat pasien dengan luka diabetik dicuci dengan behidra atau H2O2, benafdol, apalagi muntu ya, ternyata itu tidak dianjurkan. Ya, evidence base itu membuat luka jaringan yang sehat korosif. Bisa terjawab? Siap, Bu, terima kasih. Boleh saya mau cerita mengenai arteri ulcer untuk pengukuran AB? Siap, Bu. Ya, Bu. Sambil silakan, ada yang bertanya, monggo. Boleh Bu, bertanya, Bu. Mungkin bertanya, Bu. Tadi, Bu, itu pertanyaan yang tadi sebenarnya, yang tadi ada yang bertanya kalau yang menjawab kalau varises pada ibu hamil itu tadi, Bu, tidak berbahaya katanya itu. Tapi varises yang timbul pada ibu hamil yang biasanya di area kemaluan itu kenapa kok disarankan tidak untuk hamil lagi, Bu, kalau tidak berbahaya, Bu? Mohon arahan, Bu. Ya, ini ini ilmu perawatan maternitas, ya. Saya hanya lukai. Yang khawatirnya apa? Ibu melahirkan dengan normal, ya. Dengan normal itu berarti kan ada tekanan, ya. Mengejan itu ada tekanan. Khawatirnya apa? Nanti pembuluh darah varises ini akan pecah. Kalau pecah terjadi perdarahan. Padahal ibu melahirkan ini perdarahannya juga sudah banyak.
itu pecah juga sangat berisiko sekali. Maka biasanya rekomendasinya adalah suruh SC. Ya, setelah SC mungkin karena ada varises di kemaluannya, mungkin dikonsulkan ke dokter kardiovaskuler kalau nggak salah ya, vaskularisasi untuk dilakukan perbaikan. Mungkin seperti itu ya. Ya, Hampir Bu. sama prinsipnya kayak di kaki. Ya, kalau Ya, Bu. kaki ya enggak. Nggih. Kira-kira sudah terjawab ya? Ya, Bu, terima kasih. Ada lagi? Oke, saya sedikit bercerita karena arteri atau vena asa itu gandengan. Biasa dan hati-hati karena berlawanan terapinya. Nah, kalau vena asa tadi yang terjadi kerusakan adalah klepnya, ya. Tapi kalau arteri asal, nah ini teman-teman bisa melihat. Siap, sampun. Nah, perhatikan pada sebelah kiri, ya. Sebelah kiri ini adalah pembuluh darah yang sehat, yang normal. Ya, terus ini perhatikan, ini banyak sekali pembuluh darahnya, ada lipidnya, ada lemaknya, ada plaknya. Semakin lama akan seperti ini. Semakin lama plaknya ini akan menutup aliran darah dan bisa terjadi sumbatan pada pembuluh darah. Kalau ini terjadi sumbatan, aliran darah yang ke kaki tidak optimal mendapatkan nutrisi dan oksigen. Lama-lama akan terjadi nekrosis. Maka terjadilah namanya arteri ulcer. Nah, itu bedanya ya. Bedanya antara arteri sama vena. Kalau vena tadi klepnya yang rusak, dia tidak bisa buka tutup. Kalau arteri ulcer, dia itu aliran darahnya mengalami sumbatan. Ya, ini berisiko pada orang yang gemuk, orang yang merokok itu. Oke, sama tadi apa PR-nya? Mengukur ABI ya. Mengukur ABI. Oh, nggak di sini. Sebentar, tak carikan. Perawatan kaki kayaknya. Perawatan kaki diabetik dengan saya ya. Saya sudah kontrak PJMK. Ya, dengan saya kalau nggak salah. Nanti waktunya sebenarnya lebih lama karena ada 2 tema. 1 perawatan kaki diabetik, 1 perawatan ulkus diabetik. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mohon izin bertanya, Bu. Oke, monggo. Yang pernyataan yang tadi jenengan sampaikan terkait cairan yang diperbolehkan untuk mencuci luka. Waktu saya dulu praktik di ruangan itu, perawat senior itu menggunakan metronidazol untuk mencuci luka pasien diabetes. Apakah diperbolehkan untuk mencuci? Sudah tidak boleh, makanya di sana sudah ada perawat yang tersertifikasi luka belum? Ya, ini khususnya di RSAL aja masih menggunakan itu, ya. Itu kalau ilmu yang terbaru malah tidak dianjurkan. Nah itu korosif itu tadi alasannya, ya, bukannya terutama pada jaringan yang sehat. Jadi silakan nanti jika Anda dilibatkan membuat SOP mengenai perawatan luka, mencuci luka untuk betadine, benhidral H2O2, revanol itu sudah tidak dianjurkan lagi. Ya, ada lagi? Saya sambil mencari materi saya. Ada lagi yang ditanyakan? Oh, besok di manajemen perawatan kaki diabetik materinya. Nggak apa-apa, sekarang saya sampaikan karena sudah terlanjur janji. Bisa kelihatan?
Siap, Bisa, Bu. Siap. Siap, bisa Siap, Bu. Bu. Nah, ini lihat gambar ini. Jadi ankle brachial index. Ankle itu adalah kaki, ya. Brachial adalah tangan. Jadi mengukur Anda mengukur tensimeter, mengukur tekanan darah, mengukur jenis tensi ya. Mengukur tensi di kaki sama di tangan. Yang kita lihat adalah sistoliknya saja. Jadi tekanan darah itu kan sistolik sama diastolik. Yang Anda ukur yang Anda hitung nanti sistolik di ankle dibagi sistolik di brachial. Bisa paham ya? Berarti kalau sistoliknya di ankle misalnya 120/80, terus sistoliknya di brachial 120/80, berarti yang Anda ambil adalah sistoliknya. Ya, berarti 120 dibagi 120 berapa? 1. Siap, Satu. Bu. 1. Oke, kita lihat 1. Nilainya 1, berarti apa kategorinya? Ini normal. Siap, normal. normal. Ya, kalau antara berapa tadi 0,8 ke atas, kalau kita interpretasikan berarti dia ada gangguan vena ulcer. Tapi kalau 0,5 sampai 0,7 dia mix tadi gitu ya. Tapi kurang dari 0,5 berarti dia arteri ulcer. Nih, itu untuk menentukan untuk menentukan arteri atau vena ulcer atau mix ya. Tapi untuk API ini penentuannya. Ya, kalau 1 sampai 1,29 normal, 0,91 sampai 0,99 ringan. Ini sedang, tapi sudah mengarah ke PAR. PAR itu gangguan peripheral arterial disease, jadi gangguan arteri. 0,00 sampai 0,4 ini part yang berat, ya. Peripheral arterial disease, part itu. Nah, itu, ya sudah bisa mengukur API ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Sistol di ankle dibagi sistol di brachial. Nah, hasilnya ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang diklarifikasi? Manajemen perawatan lukanya sama untuk keseluruhan. Prinsip yang membedakan tadi vena itu selain dirawat luka juga dikasih apa? Kompresi untuk vena ulcer. Ya. Tapi kalau arteri ulcer malah kontraindikasi diberikan kompresi. Ya, ini adanya sumbatan ini ya, ini arteri ulcer ini. Nih, lemaknya semakin menumpuk ini akan terjadi sumbatan. Maka bisa mengarah ke arteri ulcer atau peripheral arterial disease ya, gangguan pada arterial. Ya, ini perawat tidak bisa melakukan perawatan secara mandiri, harus kolaborasi dengan dokter kardiovaskuler untuk memperbaiki aliran darah arterinya ini supaya tidak tersumbat. Ada gambaran mengenai vena ulcer? Ada gambaran? Ya. Pasien DM nanti hubungannya ada 3 ini. Diabetic foot ulcer. Jadi leg ulcer itu ya, leg ulcer atau luka pada kaki yang paling terkenal atau paling sering terjadi, diabetic foot ulcer, vena ulcer sama arteri ulcer. Tapi
teman-teman awam yang belum mengambil sertifikasi perawatan luka, biasanya hanya taunya DFU saja, diabetes foot ulcer. Ya. Padahal pada pasien DM ini kemungkinan bisa vena ulcer maupun arteri ulcer. Nanti kita bisa membedakan. Ini kan sudah belajar arteri sama vena ulcer, besok belajar DFU. Presentasi juga ya? Siap, Bu. Sudah cukup? Siap, mohon izin bertanya, Bu. Kalau Ya, semisal luka ulkusnya itu agak lebar kan tidak boleh ditensi. Di apa? Ditensi. Tadi kan kalau mau mengukurnya tadi kan harus tahu sistolik sama. Nggak masalah. Nanti lukanya sampai rawat dulu, dicuci dilakukan perawatan luka, kemudian sudah ditutup dengan dressing, baru Anda lakukan tensi. Saran saya mengukurnya pakai tensi yang digital, jangan yang manual. Anda akan kesusahan mencari atau meraba arteri. Tapi kalau digital hanya sampai pasang ininya saja, sudah langsung bisa terukur tensinya. Tapi kalau manual sampai harus mencari arterinya. Nah, pada pasien arteri ulcer itu sangat susah sekali untuk mencari nadinya. Sampai kesusahan sehingga nanti akan kesusahan mengukur arti. Ya, bisa saja harus diukur kanan kiri ya. Karena arteri ulcer itu bisa terjadi di sebelah kanan atau di sebelah kiri.